Mari jemaat Tuhan, bersama-sama dengan iman, kita memperkatakan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama dengan iman, kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Aku yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Engkaulah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu, Engkau akan menudungi aku. Di bawah sayapmu, aku akan berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamung di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku, malapetaka tidak akan menimpaku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatmu akan diperintahkanmu kepadaku untuk menjagaku di segala jalanku. Mereka akan menatangku di atas tangan mereka, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi, aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatiku melekat kepadamu, maka engkau akan meluputkanku, engkau akan membentengiku, sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, engkau akan menjawab. Engkau akan menyertai aku dalam kesesakan. Engkau akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan kau kenyangkan aku, dan akan kau perlihatkan kepadaku keselamatan daripadamu. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya mengucapkan shalom. Mari saya undang bangkit berdiri jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online dan onsite. Hari ini kabar kita luar biasa, amin. Boleh tos kanan kirinya, belakang katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Semua dengan penuh sukacita kita datang beribadah pagi hari ini, amin. Baik, sebelum kita akan mulai ibadah kita akan mulai dengan doa. Haleluya.
Bapak Surgawi, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur untuk ibadah GBI Menteng. Kami mengucap syukur untuk gereja anak. Kami mengucap syukur untuk dewasa muda. Tuhan, Kau sungguh baik, sangat baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Kami mengucap syukur atas jawaban-jawaban doa. Penyertaan-Mu sempurna. Kami mengucap syukur. Berkati gembala pembina kami, Bapak Niko Nyotara Arjo serta 4 wakilnya. Berkati juga Tuhan untuk Gembala Karayon kami, Pak Budi Sastra Bucingki. Berkati juga Gembala GBI Menteng, Pak Binsar Sitorus Bujuri Tamani ketiga putrinya. Berkati juga Tuhan wakil gembalanya, Pak Hermanto Tan Bu Ellen Gunawan, ketiga putra putrinya. Berkati pekerjaannya, berkati kesehatannya, berkati keuangannya, mata pencariannya, berkati pelayanannya. Tuhan, kami berkata Mazmur 91 tergenapi. DNA ilahi, imunitas ilahi, kuadrat ilahi, kesembuhan ilahi mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur. Berkati seluruh jemaat GBI Menteng, mereka yang letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku, akan kuberikan keringanan. Kuk yang kupasang enak dan ringan, dan engkau tidak mungkin dicobai lebih daripada kemampuanmu. Pada saat Tuhan cobai, Tuhan memberikan jalan keluar sehingga engkau dapat mengatasinya. Terima kasih Tuhan. Hari ini adalah hari kemenangan, hari mujizat, hari pembalikan keadaan. Hari engkau mengubah kutuk menjadi berkat, virus menjadi vitamin, kematian menjadi kebangkitan. Tiada mustahil bagi Tuhan. Sehingga kami menjadi kepala bukan ekor, di atas bukan di bawah, pertama bukan terakhir, naik tidak turun, terpuji, termasyur, termulia, berguna, bermanfaat. Apa yang tidak pernah kami lihat oleh mata, yang tidak pernah kami dengar oleh telinga, yang tidak pernah kami rasakan, yang tidak pernah kami pikirkan. Berkat itu yang Kau berikan bagi orang yang bersungguh-sungguh mencari-Mu. Kami mengucap syukur. Tembok-tembok Jericho kami rubuhkan, Goliat-Goliat kami hancurkan. Tuhan, Kau yang memegang kunci rumah Daud. Apa yang Tuhan buka tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Apa yang Tuhan tutup tidak ada seorang pun yang dapat membukanya. Tahun di mana Engkau membukakan pintu-pintu berkat, pintu-pintu mujizat, pintu-pintu kemenangan, pintu-pintu terobosan, sehingga kami lebih daripada pemenang. Kami memperoleh kemenangan yang hilang gemilang. Berkati Tuhan pemerintahan Indonesia, berkati Bapak Presiden Wakil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami pancang 4 pilar, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Kesatuan NKRI, semangat Bhinneka Tunggal Ika. Sekalipun kami berbeda-beda dalam suku, bangsa, kaum dan bahasa, kami satu di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kirim pasukan malaikat surgawi-Mu yang berjuta-juta laksa untuk mengawal kota Jakarta dan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah prajurit berjaga-jaga. Engkau penjaga Israel, tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Kau jagai kami 24 jam sehingga kami aman dalam naungan-Mu. Kami haus dan lapar akan firman-Mu. Oh, kerajinan kami tidak kendor. Roh kami menyala-nyala dan melayani Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Bangkit jadi pemenang. Bangkit jadi pemenang. Bangkit jadi pemenang. Terbang lebih tinggi. Terbang lebih kuat. Terbang lebih hebat. Haleluya. 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 Sekali lagi kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang besar. Mari bersama-sama kita bersuka cita, amin. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Yang pertama
percaya katakan amin. Sorakan haleluya. Dia Tuhan kita yang terbesar, amin. Come on. Yes God. Haleluya. Kami datang segenap hati kami Tuhan. Come on. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Oh, semua. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yang percaya katakan amin. Dia Tuhan kita yang terbesar, amin. Haleluya. Mari bersama-sama katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Come on. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Amin. Dia Tuhan yang terbesar dalam hidup kita, amin. Apapun pergumulan kita, Yesus yang terbesar. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Say. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Amin. Kau terbesar Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Yesus terbesar. Kau terbesar dan mulia, biar semua yang bernafas, setiap kami, oh, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Hey. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Pagi ini siap terima kuasa, amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berikan tos kanan kiri depan, katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Kami terima kuasa pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Come on, bersama-sama.
Siap terima kuasa, amin. Diberi kuasa dari Raja mulia, Amin. menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Semua. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak meraih. Terpujilah. Kau Raja, Yes. Raja. Amin, haleluya. Kami terima kemenangan Tuhan. Yuk bersama. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku. lagi. Bila Allah. Bila Allah ada bersamaku, Sekali lagi, come on. lawanku. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Say. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak meraih. terpujilah. Kau Raja, segala Raja. Kami percaya Tuhan alami kemenangan bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan ini waktunya umat-Mu bangkit jadi pemenang. Hey, yuk, katakan. Say. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, Sungguh besar. Say. sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Tepuk tangan bersama di atas kepala. Say, come on. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Yes. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah. Engkau Raja, segala Raja. Sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah. Engkau Raja, segala Raja. Amin. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Hey, terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Woo. Haleluya. Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita, Raja segala Raja. Haleluya. Yang
percaya katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Hari ada kemenangan di tengah-tengah kita, amin. Thank you Lord, thank you Lord. Mari kita siapkan hati kita masuk lebih dalam lagi hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau ada di tempat ini Tuhan. Kalau hadir di tempat ini, kami percaya apapun pergumulan, apapun persoalan kami, Tuhan Yesus terlebih besar. Amin. Terima kasih Bapa. Oh ya rala barala maya shika. Oh Yesus terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau lebih besar dari segalanya. Oh, hanya Kau Tuhan penolongku yang setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup, Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Ini iman percaya kami Tuhan. Mari sekali lagi bersama-sama. Hanya Kau Tuhan penolongku. Kau selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami percaya, sungguh kami berserah. Sungguh ku percaya.
janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, yes, kami percaya Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ini menjadi iman percaya kami Tuhan. Kau tidak pernah terlambat menolong setiap kami. Oh haleluya. Yes Lord. Ini iman percaya kami. Engkau terlebih besar dari segalanya. Come on, ku percaya Tuhan. Ku percaya, oh, Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, amin. Kau bekerja mendatangkan kebaikan, Mendatangkan kebaikan. mendatangkan kebaikan, Mendatangkan kebaikan. mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu Tuhan. Oh, Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, Mari kita sembah Dia. Yesus terlebih besar, lebih besar dari segalanya. Oh, yaralabasi karalabarabo. Yes, hinaralabasi karalabarabo. Haleluya. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Oh, syadarabasi karalabaralabaralabara. Hinaralabasi karalabaralabaralabaralaba. Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau, Yesus terbesar, Yesus terbesar dalam hidup kami. Oh, shalalabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar.
besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Yes, Engkau yang terbesar dalam hidup ini Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Dengan segenap hati mau nyatakan Yesus. Yesus terbesar, lebih besar di dalamku, di dalam. Yesus terlebih besar. Tidak ada yang lain. Yesus terlebih besar di dalamku selamanya, selama-lamanya. Yesus terbesar. Yesus terlebih besar. Yesus terbesar di dalamku, di dalam. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. di dalamku selama-lamanya. Come on, say how great is our God. Woo! How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Say how great, how great. How great. Sing with me how great. How great is our God, and all we see, how great is our God. Shout to Jesus, Jesus name above all name. Jesus' name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great. Mari saya undang bangkit berdiri jemaat Tuhan, katakan say Jesus name. Jesus' name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great. Sekarang katakan saudara, besar Allahku, besar. Come on. Besar Allahku, nyatakan besar Allahku, selamanya besar Dan ajaib. ajaib Tuhan Lagi. Oh besar.
Tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit. Jadi teranglah. The year to arise and shine. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasku. Atasku. Atasmu. Atasmu. Atasku. Menjadi terang itu artinya konsisten. Tidak kadang-kadang terang atau kadang-kadang gelap, tetapi harus terus-menerus menjadi terang. Karena itu seperti yang dituliskan dalam Imamat 6 ayat 12 dan 13, bahwa api di atas mezbah harus dijaga tetap menyala. Jangan sampai padam. Api yang dijaga supaya tidak padam adalah yang pertama, api Roh Kudus. Yang kedua, api kasih. Dan yang ketiga, api doa, pujian, dan penyembahan. Supaya api tidak sampai padam, maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, senantiasa dalam kondisi penuh Roh Kudus. Yang kedua, harus dijaga dalam kondisi kasih yang semula. Dan yang ketiga, banyak sembahyang. Artinya, terus berada dalam hadirat Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Dan taat terhadap perintah Tuhan. Hal yang kedua, menjadi terang artinya hidup berjaga-jaga. Seperti yang dituliskan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 4-9. Bahwa kita adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah kita jangan tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya! Yang ketiga, menjadi terang artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Judul perikop Matius 7, 12 sampai dengan 14 adalah jalan yang benar. Tuhan Yesus memberitahu kepada kita bagaimana masuk jalan yang benar. Matius 7 ayat 13 dan 14 berkata, masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Betapa sempitnya pintu dan sesaknya jalan yang menuju kepada kehidupan. Hanya sedikit orang yang mendapatinya. Hal yang sama juga ditulis dalam Lukas 13 ayat 23 dan 24. Seseorang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Berbeda dengan pendapat beberapa pengkhotbah yang berkata bahwa diselamatkan merupakan hal yang paling mudah di dunia ini. Justru Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengharapkan mayoritas orang mengikutinya pada jalan yang menuju hidup, yaitu jalan yang benar tadi. Tuhan Yesus berkata, hanya sedikit orang yang diselamatkan. Hanya sedikit orang yang diselamatkan.
Yang diselamatkan hanya orang-orang yang masuk melalui pintu pertobatan sejati dan menyangkal diri untuk mengikut Yesus serta benar-benar berusaha untuk mentaati perintahnya dan sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, serta bertahan sampai akhir dalam iman, kesucian, dan kasih sejati. Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus berjuang untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Artinya sesuai dengan Filipi 2 ayat 12 yang berkata, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Di sini tidak berlaku apa yang banyak didengungkan, bahwa sekali selamat tetap selamat. Memang keselamatan itu kita dapatkan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita. Ini harus kita responi dengan iman. Dalam mengerjakan keselamatan itu harus dengan takut dan gentar, berusaha sungguh-sungguh. Sekali lagi, ini bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Karena kita mau dengan sungguh-sungguh untuk berjalan di jalan yang benar tadi. Menjadi murid Tuhan Yesus adalah mereka yang berjuang untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Tugas utama kita sebagai orang percaya adalah menyelesaikan amanat agung yang menjadikan semua bangsa sebagai murid Tuhan Yesus. Hanya murid yang bisa memuridkan. Karena itu kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Hanya murid yang masuk surga. Sekali lagi saya mau katakan, hanya murid yang masuk surga. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, I will worship you. I will worship you. I will worship you, Jesus. Jesus. Menurut penelitian dari Barna Group pada tahun 2020 tentang anak-anak muda Kristen yang berusia 18 sampai dengan 35 tahun di Indonesia dan dunia, maka didapatkan data sebagai berikut. Yang pertama, bukan Kristen lagi. Di Indonesia 2%, dunia 21%. Yang kedua, Kristen tapi tidak ke gereja. Di Indonesia 15%, di dunia 37%. Yang ketiga, Kristen ke gereja minimal 1 kali setiap bulan tetapi bukan murid. Di Indonesia 64%, dunia 30%. Yang keempat, Kristen, murid yang tangguh, yang memenuhi 4 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, rutin ke gereja dan memiliki komunitas di luar ibadah. Yang kedua, percaya teguh pada otoritas Alkitab. Yang ketiga, komitmen kepada Yesus secara pribadi, mengakui kematian dan kebangkitannya. Dan yang keempat, rindu imannya berdampak
pada perkataan dan perbuatan. Itu di Indonesia 20%. Dan di dunia hanya 13%. Kalau melihat data-data ini, maka sebenarnya ini menjelaskan perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang penabur. Jadi waktu penabur itu menabur benih yang berbicara tentang firman Tuhan, maka ada 4 hal yang terjadi. Yang pertama, benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ini berbicara tentang seseorang yang mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mengerti. Maka datanglah iblis dan merampas yang ditebarkan dalam hati orang itu. Jadi, yang tadinya orang Kristen lalu bukan orang Kristen lagi. Dia sudah tidak ke gereja lagi. Yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Benih itu tumbuh tetapi tidak berakar. Waktu matahari bersinar, maka tanaman itu layu dan menjadi kering. Ini berbicara tentang orang yang mendengar firman dan menerimanya dengan gembira, namun tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ini yang disebutkan Kristen, tapi tidak ke gereja lagi. Hati-hati, orang seperti ini bisa murtad. Yang ketiga, benih jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ini berbicara tentang orang yang mendengar firman, lalu kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Orang seperti ini ada di gereja, tetapi bukan seorang murid. Benih yang jatuh di tanah yang subur, ini yang keempat. Artinya, orang yang mendengar firman dan mengerti, karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, dan mereka ini ada di gereja dan menjadi murid yang tangguh. Jadi, dari orang-orang yang pernah mendengar firman Tuhan dan masih ada di gereja, itu untuk data di Indonesia 64%. Bukan murid. Dan 20%-nya murid. Sedangkan data untuk dunia, 30%-nya bukan murid dan hanya 13%-nya murid. Data ini bukan hanya penting untuk diperhatikan, tetapi juga sesuatu yang genting. Di sini Tuhan Yesus mengingatkan yang menyebabkan seseorang tidak menjadi murid karena tidak berbuah. Mengapa? Yang pertama, karena kekhawatiran dunia. Yang kedua, tipu daya kekayaan. Yang ketiga, kenikmatan hidup. Semua ini adalah tipu daya si iblis. Sekali lagi saya mau katakan bahwa kita harus menjadi murid. Sebab hanya murid yang masuk surga. Saya mau katakan tidak mudah untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Sekali lagi saya mau katakan tidak mudah untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Kita akan melihat apa syarat menjadi murid Tuhan Yesus menurut Tuhan Yesus. Yang pertama, Lukas 14 ayat 26 berkata, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Menurut Alkitab penuntun hidup berkelimpahan, membenci di sini berarti kurang mengasihi. Jadi kita harus kurang mengasihi siapa saja termasuk nyawa kita dibandingkan kita mengasihi Tuhan Yesus. Jadi nomor 1, kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Yang lain-lainnya nomor 2 dan seterusnya. Tidak mudah.
Ada harga yang mahal yang harus kita bayar. Yang kedua, Lukas 14 ayat 27. Tuhan Yesus berkata, siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Memikul salibnya setiap hari berarti kita mengikuti Tuhan Yesus dengan pengorbanan. Pilihan antara menyangkal diri atau hidup menurut keinginan kita yang mementingkan diri sendiri harus dibuat setiap hari. Pilihan itu yang akan menentukan nasib akhir kita. Kita harus jadi tenang dengan memikul salib. Hal yang ketiga, Lukas 14 ayat 33, Tuhan Yesus berkata, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Harga untuk menjadi murid sejati adalah mengorbankan semua hubungan dan harta milik, yaitu segala sesuatu yang kita miliki. Mungkin itu materi, keluarga, kehidupan, cita-cita, rencana, dan kepentingan kita sendiri. Ini tidak berarti bahwa kita harus membuang semua yang kita miliki. Tetapi segala yang kita miliki harus diserahkan untuk melayani Dia. Dan kita berada di bawah tuntunannya. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Dalam seluruh hidupku. Menjadi terang itu artinya kita harus menjadi terang dunia. Sesuai dengan Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16. Maka kita adalah terang dunia. Hendaknya terang kita bercahaya di depan semua orang. Supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik. Dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Kalau mau menjadi terang, maka kita harus hidup berintegritas. Apa yang kita perkatakan, itu juga yang kita lakukan. Bukan rahasia lagi bahwa cukup banyak pendeta yang takut untuk memberikan pelajaran tentang kebenaran memberi persembahan uang dalam kemurahan hati. Saya tidak tahu alasannya mengapa takut. Tetapi akibatnya, baik pendeta itu maupun jemaatnya gagal untuk menerima berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan. Sudah lebih dari 13 tahun, Tuhan berbicara kepada kita tentang persembahan sulung. Dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sesuai dengan referensi dari catatan Amsal 3 ayat 9 dan 10 dari The Apologetic Study Bible. Dan catatan Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan dari Life Application Study Bible, yaitu versi Injili. Maka yang dimaksudkan dengan persembahan sulung adalah hasil pertama yang merupakan hasil terbaik secara kualitas maupun kuantitas. Hasil pertama dari penghasilan atau gaji kita, bukan sisa-sisa. Persembahan sulung untuk tahun 2024 adalah seluruh penghasilan yang didapatkan pada bulan Januari 2024 yang diberikan pada bulan Februari 2024. Dalam Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44,
Tuhan Yesus sendiri yang menyinggung tentang memberikan persembahan dari seluruh penghasilan seorang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memasukkan dalam jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Di sini Tuhan Yesus tidak melihat besarnya jumlah persembahan, tetapi berapa persen dari penghasilannya yang dipersembahkan. Meskipun jumlah persembahan janda miskin ini relatif kecil dibandingkan orang kaya tadi, tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa janda miskin ini memberikan lebih banyak dibandingkan semua orang kaya tadi. Mengapa? Karena persembahan yang diberikan janda miskin itu adalah seluruh nafkahnya, yaitu seluruh yang dia miliki. Persembahan sulung merupakan tolok ukur yang valid untuk menguji apakah kita memberi dalam kemurahan hati. Persembahan sulung diberikan dengan kerelaan hati dan ucapan syukur, bukan karena paksaan. Sekali lagi saya mau katakan, bukan karena paksaan. Amsal 11 ayat 24 dan 25 berkata, "Ada yang gemar memberi, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara berlebihan, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum." Sebagai bapak rohani dan hamba Tuhan, selama 13 tahun ini, saya bukan hanya mengajarkan tentang persembahan sulung, tetapi juga melakukannya. Tema khotbah untuk bulan Februari tahun 2024 ini adalah kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Ada berapa banyak di antara saudara yang berkata, "Tuhan, saya mau menjadi murid Tuhan Yesus. Saya mau menjadi murid-Mu ya Tuhan Yesus." Angkat tangan. Katakan bersama saya, "Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan." Sekali lagi katakan, sampai generasiku diselamatkan. Mari kita angkat tangan kita. Kita berbahasa roh, sembah Dia. Uriala masyandara kana mayara la bala 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 bala. Uriala la bala 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 bala. Sembah Dia. Berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh. Uriala kana mayara la bala 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 bala. Rada bala bala bala. Tuhan, urapi kami semua. Urapi Tuhan anak-anak-Mu yang sudah mengangkat tangan mereka. Mereka berjanji saat ini Tuhan, kami mau menjadi murid Tuhan Yesus. Kami mau menjadi murid Tuhan Yesus. Terima pengurapan Tuhan, terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan selalu berkata kepada kita,
biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau sembuhkan hamba-Mu. Dan Engkau juga tegur kalau kami salah. Tuhan terima kasih, itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa langsung minta ampun sama Tuhan. Minta ampun. Supaya diberkati. Supaya diberkati. Ampuni saya Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni. Ampuni ya Bapa. Kau melihat anak-anakmu sedang minta ampun padamu. Maka layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus ini Abah. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kau melihat anak-anakmu Tuhan yang sedang mengangkat tangan mereka. Bapa jamah kami, jamah anak-anakmu. Jamah anak-anakmu ya Tuhan. Saat ini kau sedang menyembuhkan yang sakit. Sedang membebaskan yang terikat. Sedang menghibur yang susah. Sedang menguatkan yang lemah. Sedang memberikan pengharapan-pengharapan yang baru. Bagi yang keadaan putus asa. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima Tuhan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima. Terima kasih Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Semua kita diberkati dengan firman Tuhan, amin. Luar biasa firman-Nya. Haleluya. Baik, saatnya kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu, kami informasikan bagi Bapak Ibu yang memberi dengan tunai, tadi sudah menerima amplop. Hari ini kita akan memberi persembahan umum dan persembahan diakonia. Yang umum berwarna ungu dan yang diakonia berwarna orange. Nanti waktu persembahan, setelah doa persembahan, Bapak Ibu kami undang untuk memberi persembahan yang tunai dengan amplop di kotak persembahan yang ada di depan kita. Ya. Jadi tidak setelah ibadah ini selesai. Dan yang non tunai, Bapak Ibu boleh transfer, ada QRIS yang ada di layar monitor Bapak Ibu, di depan kursi juga ada. Nanti Bapak Ibu boleh transfer melalui nomor rekening dan QRIS yang ada tertera di monitor. Jadi itu saja untuk informasi untuk memberi persembahan. Sebelum kita memberi yang terbaik, mari saja kita berdoa bersama-sama, kita memberi persembahan bagi Tuhan. Mari kita angkat persembahan kita. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini firman-Mu yang sangat memberkati kami Tuhan. Biarlah setiap kami umat-Mu yang datang hari ini mendengar firman-Mu bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami mau jadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan ini waktunya setiap kami umat-Mu datang memberi dengan hati yang bersuka cita Tuhan. Hati yang rindu, hati yang ingin bersyukur, memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, oleh karena berkat-Mu lah yang menjadikan kami kaya, susah payah tidak menambahinya. Setiap kami yang beri hari ini, kami percaya kami akan memenuhi tepat pada waktunya Tuhan. Tuhan memberkati berlimpah-limpah, setiap apapun yang kami kerjakan berhasil beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama kita katakan, amin. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, takkan ku takut, Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Puji Tuhan, dalam bulan semester ini, melalui GBI Menteng, telah disalurkan taburan beasiswa dari Bapak Ibu sekalian untuk biaya sekolah anak-anak jemaat yang membutuhkan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu menjadi berkat, dapat menabur dengan mentransfer ke akun rekening gereja kita dengan keterangan beasiswa, atau melalui amplop persembahan warna hitam di kolom pendidikan dengan mengganti keterangan beasiswa. Kiranya Tuhan Yesus membalas setiap kemurahan hati Bapak Ibu dengan berlimpah-limpah. Mari jemaat Tuhan untuk tidak melewatkan saat yang penting setiap hari dalam saat teduh bersama Bapak Gembala melalui WhatsApp Group atau Spotify. Dalam firman-Nya, kita dapat melakukan segala perkara karena ada kekuatan, kasih, dan pengharapan. Bertumbuh bersama dalam iman dan kasih, serta diberkati dalam kegiatan ibadah tengah minggu gereja kita. Setiap hari Selasa pukul 20, berdoa bersama bagi pelayan gereja kita dan saudara seiman dalam rumah doa di Prayer Room bersama pelayan media
Sound dan Service Manager. Setiap hari Rabu pukul 19.30 kita akan bersama-sama berdoa bagi Indonesia dan bangsa-bangsa dalam ibadah Healing Worship for Indonesia dengan worship leaders oleh PDP Insus Purba dan Ellen Gunawan secara onsite di GBI Menteng. Jumat ini adalah CG Junior Church sharing firman Tuhan oleh Kayuniarta Sihombing. Worship Fajar hari Sabtu ditiadakan dikarenakan kita akan bersama-sama hadir dalam doa keliling secara hybrid dengan gereja anak. Sekian informasi kegiatan gereja kita dalam minggu ini. Ibadah hari Minggu tanggal 25 Februari 2024. Ibadah anak firman Tuhan akan dilayani oleh Kak Yuniarta Sihombing. Ibadah umum, firman Tuhan akan dilayani oleh PDP Insus Purba, Gembala Dewasa Muda GBI Menteng. Selamat merayakan hari Minggu bersama keluarga, teman, dan sahabat. Serta sehat selalu bagi jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Kami ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.